kasih. Tuhan memberkati. Amin. Dengan berlimpah-limpah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Dahsyat, luar biasa, sungguh amat baik, luar biasa, atau biasa di luar. Luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa, kasihnya pun luar biasa. Kenapa tidak luar biasa? Tuhan rela menjadi manusia untuk mati menyelamatkan manusia. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa kan? Karena itu kita tidak usah bimbang dan ragu terhadap kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar, bukan kecil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus juga katakan dalam Roma 8 ayat 32, Bapa, yaitu yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya itu? Haleluya. Jadi imani saya firman Tuhan dan tekun. Mari kita baca 2 Tesalonika 1. Kita masih di sana, 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Ini yang ketiga kali kita membaca ayat ini dalam pertemuan ibadah kita. Kita baca kembali ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri berbedah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Amin. Saya rasa ibu bapak sudah menjadi hafal ayat ini karena sudah sering-sering kita baca. Dan saya akan ulangi lagi dan menambahkan beberapa hal lagi di dalam ayat firman Tuhan ini. Jemaat di Tesalonika ini, mereka itu memiliki bukti kelayakan. Bukti kelayakan menjadi warga kerajaan Allah dimiliki oleh jemaat ini. Dan ada 3 poin yang mereka miliki yang menjadi sorotan perhatian dari Rasul Paulus akan hal ini, di mana Paulus melihat bahwa iman jemaat ini makin hari makin bertambah.
iman mereka makin bertambah-tambah, dan juga kasih mereka seorang akan yang lain pun semakin kuat. Dan yang ketiga adalah ayat 5 atau ayat 4, bahwa jemaat ini juga memiliki ketabahan yang luar biasa ketika menghadapi penderitaan. Ketabahan mereka hebat sekali, iman mereka hebat sekali ketika menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Dan itulah bukti kelayakan mereka, sehingga dengan bukti-bukti itu Allah menyatakan, firman Tuhan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah, yaitu mereka yang sekarang menderita. Sepertinya penderitaan, ujian adalah hal yang paling kuat, bukti yang paling kuat untuk layak. Setelah iman dan kasih, penderitaan ini juga bukti kuat untuk boleh layak menjadi warga kerajaan Allah. Karena kalau kita baca ayat yang kelima, suatu bukti adilnya penghakiman Allah yang menyatakan, jadi Allah itu menjadi hakim yang adil. Hakim itu adil, dan Allah itu adil, hakim itu adil, dan memberikan kelayakan kepada jemaat ini. Oleh karena apa? Salah satu hal penyebabnya ukuran yang membuat mereka layak setelah mereka beriman dan di dalam Kristus, yaitu bahwa mereka tabah dan mereka menderita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi antara kelayakan untuk menjadi warga kerajaan Allah berhubungan erat dengan yang namanya penderitaan. Haleluya. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22, waktu Paulus ada di Antiokhia, Kisah Para Rasul 14 ayat 22, waktu Paulus ada di Antiokhia, jemaat-jemaat di sana saling menguatkan, saling menopang. Dikatakan di sana, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi dengan kata-kata inilah murid-murid itu saling menguatkan. Sabar, ikut semuni doa. Ayat mau nama itu Tuhan, ikut sabar dohi. Aku udah tak najib, tidak sadar. Karena sadar, mana deh? Ikut semua itu tak namanya untuk suci. Jadi mereka saling menguatkan dan mengatakan, hei kawan, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang di dunia ini kepedean.
Apa itu kepedean? Kepedean masuk surga hanya bermodalkan percaya Yesus saja. Mereka sudah pede, percaya diri bahwa mereka akan masuk surga. Tanpa melewati berbagai-bagai penderitaan, tanpa melewati berbagai-bagai pencobaan, ujian dan ada di media sosial Muhammad Kacik, dari agama seberang menjadi orang Kristen, penderitaannya luar biasa. Di penjara dia dibeldari, dilumuri dengan tinja, dengan kotoran, dihantam, dibeldari dan hancur-hancuran hanya karena Yesus. Karena dia percaya bahwa ikut Kristus harus menderita, sehingga dia tidak menyerah. Dan banyak dari yang lain, orang-orang yang dulunya tidak menerima Kristus, setelah menerima Kristus mereka disengsarakan, dikucilkan. Itu menderita karena nama Yesus. Nah sekarang kita mengalami pencobaan derita di dalam hidup kita masing-masing adalah karena persoalan kita, karena keinginan kita, karena pergumulan pribadi, bukan karena mempertahankan nama Yesus, bukan karena memberitakan Injil, bukan karena bersaksi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu kita harus benar-benar kuat, harus benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Unang golong ria-ria menghidup Tuhan ini. Haleluya. Tetapi Tuhan mau supaya kita betul-betul kuat di dalam Dia. Maka untuk menguatkan kita harus diizinkan pencobaan, ujian, sengsara, derita. Kepada murid-murid pertama atau kepada gereja yang pertama, setelah mereka menerima Yesus dan penuh Roh Kudus, Tuhan langsung memperhadapkan kepada mereka aniaya dan sengsara. Tetapi anehnya, hebatnya, mereka tahan. Mereka justru bersuka cita ketika mengalami berbagai-bagai ujian karena nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus punya bukti kelayakan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Jangan kita berpikir bahwa kita begitu saja otomatis masuk surga. Walaupun kita sudah percaya Yesus, bisa saja kita dipecat kalau kita tidak memiliki bukti kelayakan. Dalam Wahyu 3 ayat 5 dikatakan begini, Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi bisa saja nama kita dihapus oleh Tuhan yang tadinya sudah ditulis karena menerima Kristus, karena menerima Yesus, langsung ditulis oleh Tuhan di buku kehidupan. Tetapi kalau dia tidak menang, ini ayat 5, Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, harus menang selalu di dalam hidup ini sebagai murid-murid Kristus, menang terhadap dosa, menang terhadap pencobaan.
menang terhadap keinginan-keinginan kita, barulah nama kita tidak akan dihapus. Tetapi apabila kita kalah terhadap penderitaan, kalah terhadap ujian, tidak lulus menghadapi ujian, nama kita dihapus juga. Dan di hadapan Bapa, Yesus tidak akan mengakui kita. Oleh karena itu, kita harus memiliki bukti-bukti kelayakan. Kita buka 2 Korintus 8. 2 Korintus 8, jemaat di Makedonia, jemaat yang hebat dan luar biasa juga. 2 Korintus 8 ayat 2. Ayat 1 saya mulai. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Jemaat di Makedonia ini penuh dengan penderitaan. Berbagai penderitaan mereka alami. Tetapi ketika mereka mengalami penderitaan dan cobaan-cobaan itu, mereka bersuka cita. Sukacita mereka meluap-luap. Sudah menderita, miskin lagi. Bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita ketika kita miskin dan menderita? Tetapi jemaat ini mereka miskin dan menderita lagi. Ayat 3 berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Haleluya. Rajin dari melayani. Sudah miskin, menderita, apa tadi? Lengkap lagi. Miskin, menderita, tetapi mendesak-desak rasul supaya mereka diikutkan melayani. Bahkan mereka juga dalam kemiskinannya berkorban. Jadi bukti kelayakan itu mereka miliki. Maka nama mereka ada di Alkitab. Kisah mereka ditulis di dalam kitab suci kita, menjadi sebuah teladan untuk kita nikmati. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam yang pertama dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5, yang pertama kita harus ketahui dengan pasti adalah bahwa di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, anak-anak Tuhan, ada penderitaan, ada ujian, ada pencobaan. Amin. Jangan kita menyangka jika kita sudah menjadi orang Kristen atau bila sudah menjadi orang Pentakosta tidak akan mengalami pencobaan, tidak akan mengalami ujian. Dalam mengikut Tuhan tidak selalu yang enak-enak, tidak selalu yang mulus dan lancar-lancar. Haleluya. Tuhan ingin juga ketika kita mengikut Dia, Tuhan ingin kita bersusah-susah untuk Tuhan. Tuhan juga ingin melihat kita bersusah-susah karena Tuhan. Tetapi kita tidak mau bersusah-susah, justru kita yang menyusahkan Tuhan. Coba kita baca dulu Yesaya 43 ya. Jangan kalian kira Tuhan itu hanya ingin kita enak-enak. Dia juga ingin kita susah-susah. Yesaya 43 ayat 2. Sungguh,
ayat 22, 43. Engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Amin. Engkau tidak membawa domba korban pekaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian untuk menyusahi engkau, dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahan. Ibu bapak ketika membaca ayat ini, bagaimana perasaan ibu bapak? Tuhan ingin supaya kita bersusah-susah juga untuk Dia. Tidak selalu kita dibuat mulus dan langsam, tapi diinginkan kita bersusah-susah. Dan Dia tidak menginginkan apa yang lebih selain daripada itu. Dia tidak terlalu menuntut yang materi, tetapi Dia menuntut yang rohani, pengabdian. Tetapi umat Israel justru memberati Tuhan dengan dosanya. Banyak juga orang Kristen seperti ini, tidak mau menerima yang tidak enak dari Tuhan, tidak bersyukur kalau mengalami pencobaan, tetapi tidak mau juga membawa persembahan kepada Tuhan, tidak mau juga membeli tofu. Jadi Tuhan juga suka makan tebu. Tahu sih, kan dari situ. Engkau tidak membeli tebu wangi. Jadi Tuhan juga pengen makan tebu. Tidak menyenangkan aku dengan lemak korban. Sudah tidak bersyukur menikmati kesusahan, tidak juga mau berkorban, tidak juga mau menyembah, tidak juga mau mempersembahkan tebu yang kami atau lemak korban sembelihan kepada Tuhan. Justru banyak pula dosanya itu banyak, sehingga Tuhan menjadi berat dengan dosanya, karena Tuhan menanggung dosa kesalahannya. Justru Dia yang membuat hati Tuhan susah. Tetapi anak-anak Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang senantiasa bergumul ketika bersusah-susah di dalam kehidupan ini. Banyak orang tidak mau bersusah-susah mengikut Tuhan, hanya mau yang enak-enak saja ikut Tuhan. Dia menyangka bila hidup susah tidak diberkati Tuhan. Dia menyangka bila hidup susah di dalam Tuhan tidak disertai Tuhan, tidak dilindungi Tuhan. Bila sudah mengalami pencobaan, merasa Tuhan jauh. Tetapi sesungguhnya, untuk apakah Tuhan meminta kita, menginginkan kita bersusah-susah? Semua pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah biasa. Ujian penderitaan itu adalah biasa. 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat hafalan kita. Dikatakan di sana, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi di sini kita heran, Tuhan kasih pencobaan, Tuhan
Tuhan kasih pula kekuatan. Tuhan kasih pencobaan, tapi yang biasa-biasa. Dan Tuhan beri lagi jalan keluar di dalamnya. Berarti di sini kita tahu bahwa sesungguhnya tujuan Tuhan memberikan kita, mengizinkan ujian-ujian itu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, karena Dia selalu sediakan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi untuk apa semua itu, pencobaan-pencobaan dan kesusahan-kesusahan itu? Untuk apa itu semua diluaskan Tuhan untuk kita nikmati? Dan kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah dalam kemampuan manusia, sehingga kita tidak akan pernah bertanya seperti ini, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Urutnya apa mereka? Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Kok gak sanggup? Kan biasa kan? Tuhan bilang biasa, tapi kita bilang luar. Seharusnya kita bernyanyi apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Shalom. Harusnya kita bernyanyi seperti itu. Amin. Jadi pencobaan, ujian-ujian, penderitaan yang kita alami, yang diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah untuk menyempurnakan pelayanan kita kepada Tuhan. Karena semua manusia yang Dia ciptakan adalah pelayan Tuhan. Tidak hanya pendeta pelayan, tidak hanya aktivis gereja pelayan, tetapi semua manusia yang diciptakan harus melayani Tuhan. Maka supaya pelayanan kita sempurna kepada Dia, segala pencobaan yang biasa-biasa Dia berikan kepada kita. Amin. Sama seperti Yesus. Kita buka Ibrani 1, ya. Pelayanan Yesus juga menjadi sempurna setelah kepada Yesus ditimpakan penderitaan. Haleluya. Ibrani 1, Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Amin. Sampai di sini dulu. Ibu bapak simak pembacaan ini. Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oleh karena apa? Oleh karena penderitaan maut. Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat bukan karena Dia melakukan banyak mujizat di bumi, bukan karena Dia membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, dan memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil, memberi makan 4.000. Bukan karena Dia melakukan mujizat-mujizat dan memberi berkat kepada manusia di bumi, maka Dia dimahkotai kemuliaan dan hormat. Tetapi karena apa, Ibu Bapak? Karena penderitaan maut. Saya baca lagi.
supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ayat 10, sebab memang sesuai dengan kehadiran Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga. Nah, kita garis bawahi kata ini, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi hidup Yesus, pelayanan Yesus pun disempurnakan oleh Allah melalui penderitaan. Haleluya. Amin. Jadi penderitaan, ujian, pencobaan itu adalah kasih karunia untuk menyempurnakan pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pencobaan itu adalah kesusahan yang harus kita lewati untuk menyempurnakan pelayanan kita. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan? Kita baca Mazmur 55. Mazmur 55, ya. Mazmur 55 ayat 17. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku di waktu petang, pagi dan tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan Dia mendengar suaraku. Amin. Daud ketika dia mengalami ujian yang berat, mengalami berbagai kesusahan hidup, apa yang dia lakukan di tengah-tengah penderitaannya? Dia berseru kepada Allah. Kapan dia berseru kepada Allah? Jam berapa saja dia berseru? Berapa lama dia berseru? Pagi, petang, dan siang. Terus menangis. Selalu. Saudaraku, Daud ini seorang raja ini loh, yang tidak kekurangan secara materi. Tetapi ketika dia mengalami pencobaan, ujian yang berat, menghadapi serangan musuh, menghadapi persoalan dalam hidupnya yang menghimpit dia, yang mau menghancurkan dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia pagi menangis, siang menangis, sore menangis, terus menangis. Nah, kamu pikir di mana aja ini? Orang nonton udah kan? Terus menangis. Saya kadang-kadang bila sedang begini, kok bisa dia pagi, petang, siang menangis terus? Oh Tuhan, aci dari Tuhan. Ya ada raja ibu. Ya ada ilantik ibu aja. Pola doa pe ni yang bersetan duduk di Samuel ibu apa itu bersama tahun Tuhan ada Tuhan. Macam mana ya Tuhan? Pagi, petang, dan tengah hari dia menangis, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengar suaranya. Karena Tuhan kita punya telinga yang bisa mendengar. Dia bukan Tuhan yang punya telinga besar tapi tidak bisa mendengar, tapi Tuhan kita punya telinga. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu tenang sekalian, semua yang terjadi dalam dunia ini adalah baik bagi anak Tuhan. Baik pun pencobaan global, kesusahan global, kesusahan dunia, dan kesusahan kelompok, komunitas ataupun pribadi, individu, semuanya itu adalah diizinkan oleh Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk menyempurnakan pelayanan kita seperti Yesus. Yesus itu kan sudah
sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sudah sempurna. Tetapi firman Tuhan jelas menuliskan bahwa Allah menyempurnakan Yesus dengan penderitaan, dengan ujian, dengan pencobaan. Jadi kalau kita mau sempurna di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, mari kita hadapi segala persoalan dengan beriman. Haleluya. Dengan tekun dan tabah, dengan banyak berdoa. Seperti Raja Daud berdoa, karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukanlah berat, tetapi ringan. Matius 11 ayat 20 atau ayat 30. Yesus sendiri mengaku, "Pikulah buk yang kupasang," kata Yesus, ayat 29, "dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30, "Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Amin. Tuhan tidak memberi buk yang tidak enak. Tuhan tidak memberi beban yang berat sekali, tetapi Dia memberi beban yang ringan. Haleluya. Amin. Tetapi karena memang manusia rentan, dikuasai oleh dosa dan kedagingan, maka sering kita merasa Tuhan memberikan terlalu berat. Tetapi mari kita mengetahui maksud dan tujuan dari segala pencobaan itu, bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan jika kita memahami bahwa apa yang Tuhan berikan itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan, maka kita akan berkata segala penderitaan, cobaan dan ujian yang terjadi adalah penderitaan ringan. Seperti Rasul Paulus berkata seperti itu dalam 2 Korintus 4 ayat 17 atau dimulai dari ayat 16. Paulus berkata, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Puji Tuhan. Salam. Paulus katakan penderitaan itu ringan bagi dia. Karena apa? Karena dia tahu tujuannya itu mendatangkan kebaikan. Bukankah dia juga menuliskan kepada jemaat Roma, ya, kepada jemaat di Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Paulus berkata, penderitaan ini ringan, tidak berat, tetapi ringan. Padahal kita tahu Paulus itu bukan ringan penderitaan, tetapi berat sekali penderitaan Paulus. Dia yang dulunya terkenal, disegani dan terhormat, tetapi dia harus menjadi dihina dan diolok-olok dan menderita. Dia yang dulunya punya harta yang banyak, tetapi dia katakan semuanya itu adalah sampah. Dia yang dulunya hidup bisa leluasa berkeliaran di mana-mana,
dan menyiksa dan membunuh orang-orang yang melawan kepada Allah. Tetapi hari ini dia menjadi orang yang tersiksa dan teraniaya hanya karena nama Tuhan. Dia sering mengalami siksaan. Dia sering mengalami gangguan-gangguan dari penjahat-penjahat, dari perampok, dari binatang buas, dan dari bahaya di dalam lautan yang luas. Kerap kali dia menderita kelaparan dan telanjang karena tidak ada pakaian, kedinginan, karena dia mengampingkan di tengah-tengah laut untuk memberitakan Injil. Selain daripada itu, dia juga bekerja keras untuk membiayai hidupnya, banting tulang untuk membiayai hidupnya dan membiayai pelayanan. Dia menjadi tukang kemah, bekerja keras siang malam supaya dia tidak menjadi beban bagi jemaat, justru dapat membiayai jemaat pelayanan dan mengontrak rumah untuk mendirikan gereja. Semua itu ditanggung oleh Paulus dengan sukacita. Itulah makanya dia berkata, semua itu ringan penderitaan ini, ringan. Padahal tidak ringan. Tetapi karena dia tahu tujuan Tuhan memberikan pencobaan itu adalah untuk kebaikan, untuk kemuliaan Allah. Kita berkata berat sekali, padahal kita hanya hidup untuk diri kita dan untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Bukan seperti Paulus yang hidup untuk orang lain, juga hidup untuk kerajaan Allah. Tetapi dia juga berkata masih ringan. Haleluya. Karena itu bersemangatlah Bapak, bersukacitalah. Pikulah kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kuk dan beban yang ditaruh di pundak kita adalah ringan, tidak berat, adalah biasa untuk menyempurnakan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita nantinya mau dimahkotai Tuhan dengan kemuliaan, mau dimahkotai Tuhan dengan hormat, kita harus menerima pencobaan dan penderitaan seperti Yesus yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat karena penderitaan, bukan karena mujizat-mujizat yang dilakukannya, tetapi karena penderitaan. Amin, Ibu Bapak. Mari kita angkat lagu, kita menyanyi. Lagu Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir. Bapa, Engkau mengenal. Terima kasih Tuhan. Engkau setia dan mengenal kami.
maka